Nama saya Kelvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo yang melanjutkan usaha dari mama saya yang dimulai sekitar tahun 1970 di sebuah gang sempit di Kebon Sirih. Ya, kalau secara nggak official, saya dari kecil ketika saya masih SD, saya tiap hari dibangunkan oleh mama saya jam 5 pagi untuk membantu mama saya berbelanja sayur-sayuran dan bahan baku di Pasar Boplo untuk diolah kembali untuk dijual oleh mama pada saat itu. Tapi secara official saya mulai itu sekitar kira-kira mungkin pada saat selesai kuliah ya, atau menjelang mau skripsi gitu. Ya, Gado-Gado Boplo itu ternyata setelah ada sebuah kejadian yang memang bisa didapat ketika anak saya sakit ke dokter, dan di situ ada di meja ada sebuah majalah, ada sebuah koran Republika yang bertopikkan Boplo Cikal Bakal Menteng. Dan ternyata nama Boplo itu adalah nama sebuah perusahaan dari real estate dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Denak sana. Jadi kalau kita melihat arsitektur perumahan atau rumah-rumah di Menteng, itu adalah hasil dari pembangunan dari NV de Boplo itu. Kalau mengenai arsitektur yang baru-baru ini, cabang-cabang baru yang kita terapkan adalah kita ingin menerapkan gaya arsitekturnya minimalis tapi homey ya. Jadi tapi juga tidak merupakan kesan untuk Instagramable, supaya terutama Gen Z juga senang ke tempat kita, mereka juga bisa lebih nyaman dan merasa senang ya. Karena kan sekarang eranya mereka harus bukan untuk cuma buat sekedar untuk mengenyangkan tubuh. Makanan itu bukan sekedar mengenyangkan tubuh, tapi mereka juga untuk lifestyle alias sharing-sharing gitu. Ada beberapa cabang-cabang kami ya di mana kita siapkan juga function room ya. Jadi seperti cabang di sini, kita bisa lihat di bawah itu juga ada, kita punya tempat untuk ulang tahun, untuk launching produk, atau untuk seminar. Dan untuk komunitas saya juga, Kelvin Hartono Academy, kita selalu membuat tiap 2 bulan sekali kita bikin acara di bawah untuk ngumpulin teman-teman pengusaha bisnis yang kepingin belajar bisnis, tapi bukan cuma bisnis doang, karena ada menyangkut hal-hal yang lainnya gitu loh, Mbak. Ya, awalnya ketika pandemi 2020, pemerintah menerapkan PPKM ketat dan membuat kita tidak bisa menerima dine-in kan ya. Saya ingat, Mbak, meja kita ditandain X semua. Bangku itu naik ke atas kan. Dan kita nggak bisa terima orang makan di tempat ya. Saya duduk di situ sama mama. Omset tinggal tersisa 10% dan keadaan sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Dan kita melihat juga perusahaan-perusahaan yang lebih besar daripada kita, mereka berguguran ya, apalagi kita kalau kita tidak melakukan sesuatu. Dan pada saat itu saya dihubungi tiba-tiba handphone saya berbunyi dan saya dihubungi oleh seorang kepala sekolah. Dia minta saya untuk mengajar ngulek di sebuah TK-nya dia yang namanya Popeye Montessori di Kelapa Gading. Yang lucu, dia minta saya untuk menjual bumbunya. Karena nggak mungkin kan sekolah itu ya nggak ngerti caranya bagaimana ya untuk menyiapkan bumbu kacangnya. Dan akhirnya saya bilang, saya akan bicara sama istri sama mama saya dulu, karena mereka berdua ini tidak mengizinkan alias melarang saya untuk melakukan yang namanya penjualan bumbu karena takut disalahgunakan. Tapi karena saya seorang cowok panggilan, Mbak, saya suka dipanggil ke kampus dan saya selalu memutarkan videonya Jack Ma. Jack Ma di dalam videonya itu dia bilang, ketika orang lain mengeluh, Anda tidak boleh ikutan mengeluh.
Tapi Anda harus memikirkan sebuah cara atau jalan keluar yang bisa kita kita tempuh ya. Maka ketika keluhan itu sudah bisa dijawab oleh sebuah keputusan atau breakthrough, maka akan tercipta sebuah bisnis yang besar. Itu saya ingat sekali. Dan akhirnya saya bilang sama mama sama istri, dan puji Tuhan keduanya menyetujuinya. Karena nggak ada jalan keluar kalau kita melakukan sesuatu. Dan akhirnya bumbu itu kita kemas masih dalam bukan bentuk seperti ini, sebuah box transparan yang plastik itu. Nanti saya bisa kasih lihat fotonya sama Mbak. Itu di situ kita masukkan bumbu kacang, gula Jawa, garam, jeruk limau, dan kerupuk udang emping di situ. Sambil kita bikin stiker-stiker untuk menandai nama-namanya. Dan akhirnya disebar ke sekolah, dikirim ke sekolah dan pihak sekolah sambil saya bilang, Bu, jangan lupa belikan ulekan kayu. Karena ulekan kayu itu untuk alat mereka untuk ngulek. Karena TK itu butuh sesuatu latihan gerakan motorik. Akhirnya berhasillah acara ngulek bareng sama saya itu. Ditulis ngulek with Chef Kelvin di situ ya. Tapi setelah proses itu terjadi, saya berpikir lagi, customer kita itu tidak boleh dibuat menjadi repot. Dan kita meriset sambil melakukan percobaan-percobaan, dan akhirnya sebelum yang ini masih ada satu lagi dengan menggunakan kantong yang coklat yang ada kotak lubang transparan untuk melihat ke dalamnya. Nah itu nanti saya kasih lagi juga fotonya. Dan sesudah itu kita ada lagi sebelum ini namanya The Secret. Waktu itu pertama kali saya meluncurkan namanya The Secret karena itu pada saat kita istilahnya jor-joran buka-bukaan lah. Tapi kenyataannya setelah kita mengurus PIRT itu orang dinas kementerian, pokoknya orang dinas deh. Itu bilang sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menjadikan namanya bumbu gado-gado boplo. Jadilah seperti ini, Mbak. Di mana kita udah mau kasih tahu semua bagaimana caranya membuatnya. Ini bisa menjadi 2 porsi. 1 pack bisa menjadi 2 porsi. Kita sudah riset dan adakan percobaan. Ini mampu bertahan selama 6 bulan. Dan apalagi berkat yang bisa didapat dari peluncuran ini, bumbu kita, puji Tuhan, bisa masuk ke 9 negara. Hanya karena adanya kemauan dari saya untuk menolong orang lain. Gitu, Mbak. Bisa diceritain dari Pak, negara-negara mana aja? Kita ada Amerika, Kanada, Singapura, Australia, Malaysia, Hong Kong, Thailand. Dan itu semua saya juga kadang-kadang nggak tahu mereka tuh belinya gimana. Tapi memang ada waktu itu ada teman reseller juga, bisa dari beberapa, ada juga dari perusahaan ekspedisi. Coba. Kita ada nasi signature kita adalah gado-gado, tentunya dengan beberapa makanan khas lagi yang berbumbu kacang seperti ketoprak, kredok, asinan sayur, dan kita punya lagi yang misalnya yang berkuah ya, seperti sop buntut, sop iga, sop torawon, dan sebagainya. Kemudian kita juga ada beberapa menu-menu yang lain seperti nasi rames, lontong sayur, pokoknya makanan tradisional Indonesia gitu, Mbak. Selain tentunya gado-gado nih, Pak, menu apa sih yang paling banyak dipesan? Biasanya kalau kita di perkantoran itu pastinya menu makan siang ya, seperti lunchbox itu biasanya nasi rames atau nasi timbel. Itu juga orang udah familiar banget untuk memesannya ketika mereka menjelang mereka mau makan siang. Iya. Kan lihat juga daerahnya. Harus disurvei dulu kan. Daya belinya gimana, lokasinya seperti apa, strategis atau enggak.
tantangan yang dihadapi biasanya mengenai masalah SDM. SDM yang sekarang bekerja ini tentunya kita tahu Gen Z itu sangat-sangat bertolak belakang dengan etos kerja dari kita atau saya sebagai Gen X atau milenial. Karena mereka harus, kita udah bicarakan berulang-ulang, kadang-kadang bisa berimprovisasi sendiri, kadang-kadang dikasih tahu sekali aja dia sudah ngamuk, kepingin resign. Nah itu kita di situ menghadapi tantangannya seperti itu. Tapi itu tidak membuat saya cerah, karena memang saya orang yang adalah people oriented, saya suka dengan tantangan. Ditambah lagi dengan pengalaman kita bisa menjalankan. Saya bermimpi sih kita akan menjadi go internasional. Kalau yang saya terapkan kayak kepemimpinan adalah kita itu menjadikan seluruh karyawan itu sebagai keluarga kita. Kita juga bisa bertindak tegas, tapi sebenarnya kita juga bisa ingin dan menjalankan dengan pendekatan yang humanis dulu. Jadi ya pertama-tama kalau memang ada kesalahan ya kita tegur baik-baik gitu loh. Nggak langsung otoriter begitu, Mbak. Hanya di taman